Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lubis, program studi pendidikan dasar pada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan membahas tentang topik permasalahan angka putus sekolah dasar di Jakarta tertinggi di Indonesia. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah problematika dan inovasi pendidikan dasar dengan dosen pengampu Dr. Hajah Ihsanah El-Mukol, MPD. Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa di bawah pengawasan pendidik atau guru. Sebagian besar negara memiliki sistem pendidikan formal yang umumnya wajib dalam upaya menciptakan anak didik yang mengalami kemajuan setelah mengalami proses pembelajaran. Anak putus sekolah bukan perkara baru di negeri ini. Kebanyakan dari mereka bekerja di jalan demi mendapatkan uang. Perjuangan yang harus dilakukan agar bisa tetap makan. Menurut Kompas TV, pada tahun 2020, Jawa Barat dan DKI Jakarta menjadi daerah dengan kenaikan angka putus sekolah tertinggi. Angka putus sekolah di kalangan murid sekolah dasar atau SD secara nasional berada di level 0,18% pada tahun ajaran 2020-2021. Angka tersebut diperoleh dari jumlah murid yang putus sekolah dibagi jumlah murid secara keseluruhan kemudian dikalikan 100%. Adapun menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, DKI Jakarta memiliki angka putus sekolah, khususnya sekolah dasar, terbanyak di Indonesia, yakni mencapai 0,69%. Kalimantan Utara menempati urutan kedua dengan angka putus sekolah sebanyak 0,42%. Disusul Gorontalo dan Papua Barat dengan angka putus sekolah masing-masing 0,31% dan 0,30%. Kemudian Sulawesi Selatan memiliki angka putus sekolah sebesar 0,28%, diikuti Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua yang masing-masing 0,28%. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza, kaget dengan angka putus sekolah, khususnya tingkat sekolah dasar di Jakarta tertinggi di Indonesia per Mei tahun 2020. Oleh karena itu, Riza mengaku bakal meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk mengecek kembali kebenaran dari informasi tersebut. Dia pun sangat menyayangkan hal ini, mengingat DKI Jakarta punya APBD banyak yang bisa digunakan untuk menunjang pendidikan anak di ibu kota. Untuk mengurangi angka putus sekolah, ia menyarankan agar Dinas Pendidikan DKI Jakarta memaksimalkan pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM serta menambah kuota Kartu Jakarta Pintar atau KJP dan memberikan subsidi biaya pada sekolah swasta.
tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Saya tidak tahu. Permasalahan tentang tingginya angka putus sekolah di DKI itu alhamdulillah saya mengetahuinya. Memang untuk DKI dan Jawa Barat sangat tinggi sehingga kreativitas anak-anak muncul bagaimana bisa melakukan suatu aktivitas yang bisa menghasilkan. Yang paling mendesak adalah faktor ekonomi. Menurut saya hal itu dikarenakan karena kemarin kita mengalami pandemi di mana kita anak-anak menjadi sekolah melalui online dan itu mengalami cukup banyak kendala seperti misalnya jaringan, biaya kuota dan sebagainya. Karena ekonomi. Karena kendala kemarin karena COVID. Jadi agak terganggu keuangan dari tiap orang tua. Kayaknya karena ekonomi. Faktor penyebabnya mungkin dikarenakan biaya dan faktor pekerjaan orang tua. Sebenarnya sih itu. Orang tua harus berjuang demi anaknya sekolah. Saran dari saya yaitu orang tua harus lebih memahami peran penting dalam pendidikan tujuan pendidikan di suatu daerah tersebut. Kita sebagai orang tua harus memperjuangkan semaksimal mungkin untuk anak melanjutkan sekolah. Kalau menurut saya sebagai orang tua kita harus berusaha lah gimana supaya anak kita bisa bersekolah. Adapun untuk menyiasati atau misalnya untuk mengantisipasi tingginya angka tersebut untuk waktu-waktu yang akan datang, mungkin dibutuhkan kooperatifnya, ya, hubungan antara orang tua dan sekolah dengan guru. Jadi kita memang harus ada kerjasama yang baik antara guru dengan atau pihak sekolah dengan orang tua murid. Kami dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sudah memberikan berbagai macam stimulus ya kepada bagaimana keberlangsungan pendidikan kita berjalan dengan baik sehingga anak-anak yang berpotensi untuk putus sekolah mudah-mudahan tidak terjadi. Selain dana BOS yang untuk penyelenggaraan pendidikan itu dikelola oleh sekolah, kita memberikan dana personal yang sifatnya untuk kepada siswa sehingga apa yang menjadi kebutuhan siswa, apakah itu pembelian buku, seragam, kemudian transportasinya ke sekolah, ini bisa melalui bantuan. Inilah data anak putus sekolah pada sekolah dasar di Jakarta pada laman statistik.kemdikbud.go.id. Publikasi Statistik Pendidikan Pusdatin Kemdikbudristek pada tahun ajaran 2020-2021, 2021-2022, dan 2022-2023.